Jumpa kembali dengan satu perikop Alkitab. Laptop saya belum benar, jadi nampaknya masih akan memakai cara tradisional ya. Gak apa-apa, yang penting masih bisa membuat video. Monggo, mari kita lanjutkan. Kali ini perikopnya adalah tanda Yunus. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang ada di sini lebih daripada ini. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Jadi itu yang ada di sini itu adalah Yesus. Orang ahli Taurat dan orang Farisi ini lucu ya. Meminta tanda. Untuk apa mereka minta tanda? Pengen membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kan sudah banyak mukjizat Yesus. Apa itu kurang? Sudah banyak. Kalau dikasih tanda lagi, tanda apa lagi? Tanda yang ada saja sudah tidak percaya. Mereka masih belum mau percaya. Apalagi tanda apa lagi yang mau diminta? Sebelumnya dulu dalam suatu perikop yang lain, ada orang mati meminta kepada Abraham supaya menyuruh si yang kusta atau yang duduk di pangkuan Abraham untuk memberitahu saudara-saudara orang kaya itu yang akhirnya sekarang masuk neraka itu, untuk mengingatkan supaya mereka bertobat. Tapi Abraham menolak. Karena apa? Karena sudah ada kesaksian dari Alkitab. Jadi saudara orang kaya itu yang ada di neraka, yang tersiksa oleh kesusahan api neraka, itu mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang sudah masuk kesusahan di neraka itu. Mereka tidak mau mendengarkan kata Nabi, kata Alkitab. Si orang itu meminta untuk menyuruh Abraham, maksudnya menyuruh orang miskin yang ada di pangkuan Abraham untuk mengingatkan saudaranya. Padahal si miskin itu juga sudah mati. Jadi kalau tidak percaya, Abraham mengatakan kalau Alkitab ini saja tidak dipercaya, meskipun ada yang datang dari orang dari alam maut untuk datang untuk mengingatkan kita supaya bertobat, supaya percaya kepada Injil, mereka juga tidak akan percaya.
Nah, Yesus juga sama di sini. Untuk apa memberi tanda? Tanda-tanda mukjizatnya saja sudah tidak dipercaya oleh mereka. Mereka tidak percaya. Untuk apa lagi Yesus memberi tanda? Kecuali tanda Nabi Yunus ini. Ya, yang sudah ada itu. Jadi kita pun ada baiknya meningkatkan iman kita, percaya kepada Alkitab, percaya kepada Injil. Tidak perlu kita meminta roh-roh datang dari alam sana untuk menjadi kuat. Iman kita tidak perlu. Kita cukup sudah ada di sini banyak kesaksian mukjizat dan ajaran Yesus. Sebaiknya kita percaya dan kita tidak perlu lagi minta-minta tanda-tanda, minta suatu keajaiban dari Tuhan. Percaya saja pada apa yang sudah terjadi, sudah cukup mukjizat Tuhan. Sekarang bagian kita untuk lebih meningkatkan keyakinan kita, iman kita, supaya kita pada akhirnya tidak hanya hidup dalam batas permukaan, dalam batas lahiriah duniawi, tapi kita juga harus meningkatkan rohani kita. Karena setelah kita mati, kita akan bertemu dengan Yesus. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan harapannya ketika kita bertemu Yesus, kita sudah memiliki iman yang besar. Dan bertemu Yesus untuk kebahagiaan, bukan penghakiman. Terima kasih sudah nonton channel 1 Perikop Alkitab. Besok kita akan lanjut dengan perikop ini. Kembalinya roh jahat. Jangan lupa di subscribe. God bless.